Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fahrudin Faiz dengan tema argumen teleologis. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Ini yang paling sering dipakai orang, argumen teleologis. Kadang orang menyebutnya argumen from the side. Jadi yang dilihat adalah alam semesta. Ini cara berpikirnya namanya analogi atau kias. Lebih tepatnya lagi, jenis kias yang dipakai di argumen teleologis itu kias ghaib ala syahid, membuktikan yang tidak ada dengan yang ada, membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan. Begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas, kamu masih riyip-riyip, bolak-balik angop, maupun bahasa Indonesia ini angop itu ya. Menguap itu bukan air itu, menguap. Ya mengangop. Ngangop terus matanya merah, terus teklak-tekluk. Loh, dari yang hadir itu, meskipun kamu nggak cerita apa-apa, bisa aku simpulkan bahwa tadi malam kamu melekan. Jadi mata merah, kamu bolak-balik angop, teklak-tekluk, itu kan syahid yang kelihatan. Dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa atau misalnya kamu punya tetangga atau teman mantan baru, subuh-subuh kamu mau ke masjid, loh kok orang ini mandi. Nah, dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi. Ya kan? Kamu gak perlu nginceng, gak perlu ngintip, tapi dari syahid mandinya dia bisa disimpulkan. Kamu simpulkan yang gaib tadi malam bahwa terjadi sesuatu. Itu namanya syahid ala gaib. Kalau Pak yang mantan rektor UIN itu Pak Musa As'ari selalu ngasih contoh, kalau kamu jalan-jalan di Kaliurang, tiba-tiba kalau kamu naik misalnya ke Telaga Putri itu masuk ke hutan-hutan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada celana dalam berserakan, entah bekas apa itu. Hanya dari lihat celana dalam itu kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya kan? Entah apa yang terjadi sebelumnya, itu namanya kias ghaib ala syahid. Yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan. Ya, agama sangat suka dengan kias jenis ini. Cuma para filosof sangat gampang bantah kias jenis ini. Masalahnya di situ. Kayak ini jenisnya, membuktikan Tuhan dari alam semesta. Ini kan sering kita pakai. Lihatlah betapa teraturnya, lihatlah betapa indahnya dunia ini. Ini kalau bukan Allah, siapa lagi? Ya, itu kan kias dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah. Itu kan ghaib ala syahid. Kalau direntet secara logis, itu sebenarnya yang dianalogikan itu Allah, ilatnya itu karena sama dengan pengalamannya manusia, sumber ilatnya itu manusia. Rentetan logisnya kayak begitu. Misalnya, pertama orang memahami intelijensi manusia. Orang bikin bangku luar biasa ya, akalnya itu bisa aja ngerancang bangku karena ini
di masjid buat ngaji, kira-kira pas buat orang duduk. Dipingilah cuma sekian senti, kemudian lebarnya juga nggak perlu lebar-lebar sampai sana. Ini paling Quran besarnya berapa. Terus ini kan produk intelijensi. Bikin LCD, dulu belum ada, tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu. Kalau cuma segini, misalnya kalian sekarang ngaji, ayo dilihat di laptop ini mesti ngerubung di belakangku sumpah kan. Gimana caranya ya biar bisa itulah. Terus ada teknologi ini. Nah itu kan hasil intelijensi. Pinter ya yang bikin ini. Kita sekarang jadi nyaman kan kayak gitu. Nah setelah lihat karya manusia ini, terus lihat, coba lihat alam semesta itu. Mirip kayak desain laptop, mirip kayak desain LCD. Bikin kita nyaman, pas sekali sama kita. Matahari itu pas di situ. Kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi, atau lebih jauh dikit kita bisa beku. Itu yang naruh di situ siapa kok? Pas sekali. Nah itu mesti Allah ada di sana main, Tuhan ikut main. Ada yang ngatur, ada yang naruh. Jadi premis pertama itu, premis kedua, alam semesta ini mirip kayak intelijensi hasil karya manusia yang bikin kita nyaman. Dia juga bikin kita nyaman, tapi dia skalanya besar, luar biasa. Jadi alam ini berarti juga produk intelijensi. Produk intelijensi itu berarti tidak asal. Tidak asal itu berarti ada tujuannya. Dirancang khusus untuk kepentingan tertentu. Itu namanya bertujuan. Bertujuan itu bahasa Yunaninya telos. Makanya argumennya disebut argumen teleologis. Ada desainnya. Sesuatu yang didesain itu kan berarti ada tujuan tertentu. Gelas itu didesain ada lubangnya di atas karena untuk minum. Berapa lubangnya di bawah sudah habis. Begitu kalian ngambil, itu kan desain namanya. Pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah, tidak di atas. Kalau di atas kalian masuknya susah. Itu kan desain. Misalnya bikin rumah pak, pintunya tak taruh di atas. Kalau naik pakai tangga, terus nggak perlu tembok, pakai kaca aja semua. Pintunya di atas, jadi kalian masuk rumah kayak kerupuk nyemplung itu. Oke. Oke. Lo itu argumen from design. Segala sesuatu ada tujuannya. Alam semesta ini kompleks, desainnya pas. Bahkan desain tubuh kita kan pas. Mata dua di sini, hidung di sini, telinga di sini, itu kan pas. Kalau mata di samping kan agak susah kamu. Di depan nggak kelihatan, tapi kalau ada cewek lewat sana kelihatan. Kalau iya, kamu tidak perlu melirik. Kamu jalan biasa aja, tiba-tiba sweet karena sudah kelihatan dari sini. Nggak perlu noleh. Tapi kan nggak enak kalau kamu mau nangis gini-gini, nggak bisa gini, ya kan? Jadi Allah merancangnya pas. Konstruksi tangan, titik siku, titik semuanya pas. Itu mesti tidak kebetulan. Sudah, karena Allah tahu sampai masa depan itu dirancang detail sampai kecil sehingga pas buat kita. Berarti desainernya ini luar biasa. Perancangnya alam semesta ini sip pokoknya jos. Nah, kalau perancang desainer itu kita sebut Tuhan, berarti Tuhan memang ada. Buktinya apa? Alam semesta ini loh, tertib, harmonis, nyaman, pas untuk kita tinggali. Bagus luar biasa, indah luar biasa. Itu namanya argumen teleologis.